ialah perjalanan manusia yang semula berasal dari dirinya. Nah, ini kembali ke tasawuf dulu, Bu, Bapak. Semula ini tidak ada apa-apa, Bapak Ibu. Hanya ada Dia, sang Dia, Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis disebutkan, kuntu kanzan makhfiyan. Aku tadinya itu adalah semacam gudang yang tersembunyi. Lalu aku ingin melihat diriku sendiri, maka aku memanifestasikan diriku ke dalam sisi lain yang disebut dengan wahidiyah. Dari ahadiyah menjadi wahidiyah. Ini gambarnya. Yang pertama itu sang Dia yang tanpa ada yang mengenalnya. Lalu Allah ingin melihat dirinya, menyaksikan keberadaannya. Lalu Dia memanifestasikan dirinya dalam bentuk nama. Ya, jadi kertas kosong terus dicoret di sampingnya, oh ini ada namanya. Itulah yang disebut dengan wahidiyah. Ada nama-namanya 99 nama, ada sifat, tapi tetap satu kertas ini ahadiyahnya, ini yang ada tulisannya disebut wahidiyah. Dari yang tadinya blame, yang kosong, hampa, tidak ketahuan, menjadi ada identitasnya, ada entitasnya. Dari situlah perjalanan kita dari ahadiyah, lihat panahnya, Bu, menjadi wahidiyah. Ahadiyah dan wahidiyah, nomor 1 dan nomor 2 masih tetap satu, masih Dia juga. Ibaratnya kertas ini tetap satu kertas, dilihat dari sebelahnya kosong, itu ahadiyahnya, rahasianya, dirinya. Lalu di sini ada tulisannya, maka itu yang disebut dengan wahidiyah. Tapi tetap Dia. Nomor 3, 4, dan 5 itulah makhluk. Tapi dari mana nomor 3 itu? Dari manifestasi nomor 2 itu. Nomor 2 itu kan sifat-sifat Allah di situ. Ar-Rahman, ada Ar-Rahim, Asmaul Husna, At-Tawwab, As-Sabur yang terakhir. Itu sifat. Dan sekaligus itu nama-nama Allah. Karena Allah sudah memperkenalkan namanya, memperkenalkan sifatnya. Kalau hanya ada sebuah nama, ada identitas sifat, tapi tidak ada perwujudannya, itu fakta atau wacana? Saya tanya Bapak Ibu. Ada namanya, ada sifatnya, tapi faktanya nggak ada. Ya, apakah di situ sempurna atau tidak? Apakah itu wacana? Tuhan itu maha sempurna, sifat-sifatnya, nama-namanya, ada namanya, ada sifatnya, tapi aktualisasinya, faktanya, kegiatannya nggak ada. Apakah itu sempurna atau enggak? Tidak sempurna. Padahal Allah maha sempurna, kan? Allah maha pemberi, Al-Wahhab. Kalau tidak ada objek yang mau diberi, akhirnya kan tidak jadi kita memberi. Ibu mau membayar listrik, tapi tutup, mau bayar apa di situ? Nggak ada, kan? Tapi kalau terbuka loketnya, bayar listrik itu tunai, kan? Allah
maha pemberi. Apakah sempurna Allah sebagai Tuhan yang maha pemberi, namanya sang pemberi, maha pemberi, tapi nggak ada objek yang mau diberi? Kembali kan itu kan objek yang akan diberikan itu. Kenapa kembali? Nggak ada yang bisa diberi. Apakah sang pemberi bisa disebut pemberi kalau nggak ada yang diberikan? Nggak mungkin kan? Sementara Allah itu maha sempurna. Makanya itu kelengkapan nama dan sifat itu menuntut manifestasi. Itulah yang ketiga yang disebut dengan alam jabarut. Belum materi di situ, masih roh. Tapi kalau itu hanya roh, nggak ada materi, nggak ada materinya, maka itu juga susah. Muncullah alam malakut yang sudah identitas lebih jelas, malaikat-malaikatnya. Tapi kalau hanya malaikat masih abstrak semua. Lahirlah alam syahada. Jadi alam syahada, alam nyata, manusia, tumbuh-tumbuhan, binatang, alam raya, itu disebut alam syahada. Untuk apa alam syahada ini diciptakan Tuhan? Sebagai lokus penjelmaan kesempurnaan dirinya. Allah maha pemberi. Ada orang lemah memohon pertolongan kepada Allah, lalu Allah memberinya. Jadi ada sang pemberi, ada objek yang diberi, dan terjadi pemberian itu. Maka sempurna enggak Tuhan di situ? Sempurna kan? Kenapa? Allah namanya Al-Wahhab, pemberi. Ada objek makhluk binatang perlu air minum, maka Allah memberinya hujan. Tumbuh-tumbuhan perlu bernapas, Allah berinya oksigen. Manusia perlu berpikir, maka Allah memberinya akal. Sempurna enggak Allah di situ? Kalau seandainya tidak ada alam syahada, sempurna enggak Allah? Tidak sempurna. Karena itu penciptaan alam ini adalah kehendaknya Allah sebagai tanda bahwa dirinya maha sempurna.